Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memasuki masa Prapaskah, masa di mana setiap orang Kristen diajak untuk mempersiapkan diri merayakan peristiwa agung keselamatannya, Hari Raya Paskah. Lewat Rabu Abu yang kita rayakan hari ini, kita mengawali masa persiapan itu. Dalam perayaan Rabu Abu, kita ditandai dengan abu untuk menunjukkan sikap tobat kita. Injil yang dibacakan pada hari Rabu Abu menegaskan kembali bagaimana selama masa Prapaskah kita harus menyiapkan diri. Dalam Injil yang dibacakan hari ini dari Matius 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan 16 sampai 18, Yesus mengingatkan, mengajak para muridnya untuk melakukan 3 hal. Bagaimana bersedekah, bagaimana berdoa, dan bagaimana berpuasa. Yesus melarang para muridnya melakukan sedekah itu dengan atraktif, menunjukkan kepada semua orang bahwa bersedekah, atau berdoa dengan menunjukkan berdoa di muka umum, atau berpuasa mengatakan aku puasa. Dalam hal puasa, Yesus mengatakan demikian, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Orang munafik ketika melakukan sesuatu, apa yang dilakukan itu hanya sekedar supaya dilihat orang. Tujuannya supaya apa yang dilakukan itu mendapat pujian. Yesus tidak menginginkan murid-muridnya melakukan sedekah, doa, dan puasa seperti itu. Apa yang dianjurkan oleh Yesus? Yesus menganjurkan ketiga hal itu dilakukan dengan diam-diam. Artinya, kalau memberi sedekah tidak perlu tahu orang itu, para murid memberi sedekah. Cukuplah yang diberi sedekah itu yang tahu. Demikian juga kalau berdoa dianjurkan untuk di tempat yang tersembunyi. Demikian juga dalam berpuasa. Kalau mau berpuasa, bersikaplah biasa saja, seolah-olah memang tidak berpuasa. Yesus menganjurkan itu karena soal sedekah, berdoa, dan berpuasa sebenarnya adalah usaha untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi urusannya adalah urusanku dengan Tuhan. Maka tidak perlu digembar-gemborkan, tidak perlu diwartakan, tetapi sungguh-sungguh dilakukan. Saudari-saudaraku yang terkasih, 3 hal inilah yang bisa kita kerjakan, kita lakukan secara konkret selama masa Prapaskah. Sebagai orang-orang yang mengusahakan diri, punya kehendak untuk berkembang dalam hidup rohani, artinya kita ingin hidup kita secara rohani itu berkembang menjadi lebih kuat, lebih besar secara iman. Kita ditantang untuk mengisi masa Prapaskah ini dengan tindakan-tindakan seperti itu. Tetapi itu harus kita lakukan dengan diam-diam.
Saudari-saudaraku yang terkasih, secara khusus tahun ini selama masa Prapaskah kita diajak untuk ikut merenungkan, mendalami aksi puasa pembangunan. Tema nasional aksi puasa pembangunan adalah keluarga berwawasan ekologis. Di setiap keuskupan bisa jadi tema nasional ini dijabarkan secara lebih khusus sesuai dengan konteks keuskupan masing-masing. Tetapi ajakannya sangat jelas. Setiap keluarga, setiap orang diajak untuk memperhatikan kembali lingkungan hidupnya. Setiap keluarga, setiap pribadi diajak untuk kembali mencintai lingkungan di mana mereka tinggal. Kalau pendalaman APP tahun ini kita lakukan dengan semangat yang tadi ditawarkan dan dianjurkan Yesus, mari segala gerakan itu kita lakukan dengan diam-diam. Artinya apa? Tidak perlu berteriak-teriak saya mencintai lingkungan, mencintai bumi, tetapi kita melakukannya secara konkret. Bagaimana itu bisa kita kerjakan? Misalnya di keluarga-keluarga banyak hal bisa dikerjakan. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai lingkungan di mana kita tinggal, misalnya di keluarga dibiasakan membuang sampah pada tempatnya. Tentu setiap keluarga harus menyediakan tempat sampah. Anak-anak bisa mulai dibiasakan membuang sampah pada tempatnya. Atau kalau mau pergi dari rumah harus dicek apakah lampunya sudah dimatikan, AC-nya sudah dimatikan kalau memasang AC. Demikian juga kalau di lingkungan rumah itu ada sedikit lahan bisa ditanami. Sekarang ini misalnya harga lombok itu lebih mahal daripada harga daging. Mengapa tidak keluarga-keluarga yang penggemar lombok kemudian memanfaatkan lahan di rumahnya untuk menanam lombok sehingga kebutuhan untuk membuat sambal bisa dipenuhi dengan menanam lombok itu. Atau ketika Anda pergi ke tempat ibadat gereja misalnya, kalau Anda peduli dengan lingkungan, bagaimana tidak meninggalkan sampah di dalam gereja? Sering saya jumpai ketika perayaan Ekaristi selesai, banyak kertas, banyak tisu ditinggalkan di dalam gereja. Itu menjadi tanda konkret bagaimana orang tidak peduli terhadap gerejanya. Maka kalau kita ditantang, diajak untuk mencintai lingkungan, ya mulailah ketika di gereja jangan meninggalkan tisu, kertas atau apapun supaya gerejanya tetap bersih. Itu juga menjadi bentuk kepedulian terhadap orang-orang yang hadir dalam perayaan itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus menganjurkan untuk melakukan mengisi masa Prapaskah ini dengan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi catatannya, bagaimana segala perbuatan baik itu kita lakukan dengan diam-diam. Masing-masing dari kita, keluarga kita bisa memulainya. Memasuki masa Prapaskah dengan Rabu-Abu ini, mari kita masing-masing bersama di keluarga kita membulatkan tekad, membangun niat yang sungguh-sungguh untuk mengisi masa Prapaskah ini dengan kegiatan-kegiatan yang baik seperti itu. Mari bersama-sama kita sungguh-sungguh mengusahakan agar masa Prapaskah ini bisa sungguh-sungguh menyiapkan diri kita menyongsong perayaan Paskah. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.